Baik, untuk perkuliahan kali ini, pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang pengenalan dari graf ya. Ini kuliah pertama, jadi kita harus perkenalan dulu apa itu graf dan bagaimana atau apa saja yang akan kita bahas selama 1 semester. Oke, saya full screen. Di sini kelihatan? Terlihat, Pak. Kelihatan, Pak. Baik. Oke, langsung saja untuk teori graf. Di sini kemampuan akhir yang diharapkan dari mata kuliah ini, mahasiswa mampu dalam menjelaskan definisi dan aplikasi dari teori graf. Kemudian mahasiswa mampu menerangkan dasar-dasar teori graf, mahasiswa mampu menerangkan dasar-dasar tree, mahasiswa mampu mengklasifikasi graf Eulerian dan Hamiltonian, dan mahasiswa mampu mengkonstruksi graf planar dan graf dual, dan mahasiswa mampu menggunakan aplikasi graf ini untuk memecahkan permasalahan dari jalur terpendek. Yang terakhir, mahasiswa mampu memecahkan permasalahan kehidupan menggunakan algoritma dari pewarnaan graf. Ya, ini kemampuan yang diharapkan. Oke, langsung dari pendahuluan. Nah, untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungannya antara objek-objek tersebut. Ini ya, jadi oke, bentar. Saya coba pakai pointer. Nah, ini. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa graf ini nanti kita akan banyak menggambar gitu ya. Jadi, objek-objek ini kita representasikan dalam bentuk gambar. Objek-objek dan hubungan satu sama lainnya. Ya. Contoh gambar di bawah ini adalah graf yang menyatakan peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota di Jawa Tengah. Nah, ini contoh saja. Misalkan di sini ada kota Rembang, ada Kudus, dan seterusnya, Blora, dan seterusnya sampai Brebes ya, Cilacap, Wonogiri. Nah, ini semua kota ini terhubung ya. Jadi ada Rembang terhubung Kudus, Demak, dan seterusnya. Ini terhubung oleh jalan ini ya. Ini ada jalan dari Rembang ke Blora, dari Blora ke Purwodadi, dari Purwodadi ke Solo, dan seterusnya. Nah, ini contoh aplikasi dari graf. Nah, dalam sejarahnya, ya, dalam sejarah dulu kala, masalah dari teori graf ini bermula dari masalah jembatan Konigsberg, ya, tahun 1739. Ini contoh masalah jembatannya. Coba kalian hitung di situ ada berapa jembatan? 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi di situ ada 7 jembatan yang menghubungkan antar daerah gitu ya. Nah, ini kemudian oleh ilmuwan direpresentasikan ke dalam gambar graf. Ini ya, yang sebelah kanan. Jadi dari daratan itu dikasih kode ABCD gitu ya. Kemudian jembatannya itu garis ini dari C ke D, dari C ke A ke C, A ke B, B ke A ke D, dan B ke D. Ini ada, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jembatan. Nah, ini awal mulanya. Maka graf yang merepresentasikan dari jembatan Konigsberg ini ada titik, ya, titik atau simpul, atau biasa disebut dengan vertex, itu menyatakan daratan. Jadi yang A besar, B besar, dan seterusnya. Kemudian garis atau sisi itu menyatakan jembatannya. Ya.
Ini jembatan. Nah, penamaan ini kalian harus ingat ya. Ini yang akan kita pakai selama 1 semester ke depan. Jadi graf itu ada titik, ada garis. Ya, kalau titik biasanya pasangannya garis atau bisa saja disebutkan simpul dan sisi. Ya, simpul dan sisi. Atau bisa disebut vertex dan edge. Ya. Ini harus kalian ingat. Jadi jangan bingung nanti menyebutnya titik atau kapan nanti menyebutkan vertex, itu sama saja. Oke, deal ya sampai sini ya. Nah, permasalahannya dari jembatan Konigsberg itu, bisakah melalui setiap jembatan itu hanya tepat sekali dan kembali lagi ke tempat semula? Misalkan gini, orang dari B ya, dari daerah B ini dia mau melewati semua jembatan dan kembali ke B. Gitu ya. Kalau susah ini lihat sini. Kira-kira bisa nggak? Coba sekarang dipikirkan. Apakah memungkinkan orang tersebut misalkan dari B dia kembali ke B untuk melewati semua jembatan? Gimana? Ada yang bisa berpendapat? Halo? Gimana? Bisa nggak? Masih bingung, Pak. Masih bingung? Yang lain? Kira-kira bisa nggak? Jadi orang tersebut dari daerah B itu melewati semua jembatan tepat sekali dan kembali ke B, misalkan. Tidak, Pak. Tidak? Ada yang lain? Ada yang bisa nggak? Mungkin ada yang berpendapat bisa? Bisa, Pak. Bisa? Coba siapa yang bisa ini? Mbak siapa yang jawab bisa? Ariana. Coba Mbak Ariana, coba ditunjukkan dia lewat mana saja. Dari Contoh B. kan dari B ke A, terus ke C, Ini C, terusan ke E, ke ya. D, terus kembali lagi ke B. Sebentar. Tadi gimana? B, Dari B, A, terus ke C, ya, terus ke D, D, terus ke B lagi. B. Nah ini Mbak, jembatan yang ini kan ada 2 jembatan. Iya, Pak. Sebentar. Ini juga. Berarti ke Ayo, A, ke A, sini ya, terus ke C, C, terus ke yang sampingnya C itu loh, Pak. Itu D kecil. ini balik ke sini. Ya, D kecil, Terus terus ke bawahnya, ini ke D dulu, Pak. Ke D, ke sini dari D ya. kecil ke D, terus ke ke B langsung. Nah ini belum dilewati kan? Yang G kecil. Ayo, gimana? Belum menemukan ide? Ayo ya, yang lain ada yang bisa? Masih bingung, Pak. Sebentar. Oke, belum ada yang bisa. Oke, kalau nggak ada kita lihat selanjutnya.
Ini ada video, nggak tahu ini bisa diputar apa enggak ya, sebentar. Oh, ternyata nggak bisa diputar. Oh, bisa. Bisa terdengar suaranya enggak? Videonya. Bisa, Pak. Videonya belum. Video ini ya? Sudah ada suaranya? Mbak. Masalah jembatan 7. Pulau yang dihuni oleh Muslim Pak. di Jerman. Ada, Pak. Ada ya? Ada, Pak. Ada. Oke. Saya play lagi. Masalah jembatan 7. Pulau yang dihuni oleh Muslim dari Jerman mempunyai 7 jembatan yang berhubungan dengan dunia luar. Kali ini Ayo tangkap aku saja. dasar anak nakal. Jembatannya banyak sekali, Kak. Anak-anak, kakek mau menguji kalian. Ayo katakan saja. Baiklah. Ini adalah denah tempat ini. Biar kami lihat. Wah, menarik sekali. Di sini terdapat 7 buah jembatan yang menghubungkan pulau. Apakah kalian mampu melewatinya tanpa mengulang? Kami akan lewat sini, Kak. Aku ketinggalan. Oh, jembatan nomor 3 ketinggalan. Kalau begitu, aku akan lewat sini. Kenapa aku dilupakan? Oh, jembatan nomor 3. Kenapa begini? Kami jadi bingung. Kakek akan mengubah denahnya. Dengan begitu lebih mudah dipahami. Ini adalah sebuah denah yang sudah dipermudah. Pulau Timur, Selatan, dan Utara membentuk 4 titik. Dan ketujuh jembatan digambar menjadi 7 garis. Untuk melewati ketujuh jembatan, apakah gambar ini bisa digambar dari timur melewati garis 1, 5, 7, 2, 3, dan 6, sampai di selatan. Oh, garis nomor 4 ketinggalan. Kita mulai dari pulau melewati garis nomor 6, 7, 4, 5, 3, 1. Sampai di utara, garis nomor 2 ketinggalan. Masalah ini telah diteliti oleh ilmuwan zaman dulu, Ola. Dia membuktikan gambar itu tidak mungkin bisa digambar dalam satu goresan. Penelitian ini telah menjadi rumus matematika zaman modern, TUE. Oke, itu aja. Aduh, bisa dengar ya suaranya ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi ini Bisa, Pak. permasalahan dari jembatan Königsberg ya, atau Kaliningrad sekarang namanya daerah. Nah, ini jembatan tadi, kemudian yang menemukan jawabannya adalah Euler ini ya. Dan ini kemudian, nah kesimpulannya, jadi agar bisa melalui setiap jembatan tepat sekali dan kembali lagi ke tempat semula, maka jumlah jembatan yang menghubungkan setiap daratan harus genap. Nah, karena tadi kan ada yang 2, ada yang 1 gitu ya. Yang C dan A ini dihubungkan oleh 2 jembatan, kalau C dan D ini dihubungkan dengan 1 jembatan. Jadi agar dapat melalui ini, maka jembatannya harus 2 setiap daerah, menghubungkan setiap 2 daerah. Itu ya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Itu nanti akan kita pelajari di graf Euler gitu ya. Nah, ini permasalahan yang muncul pertama kali dan ditemukan teori graf gitu ya. Oke, sekarang definisinya. Jadi graf itu adalah suatu diagram yang memuat informasi tertentu jika diinterpretasikan secara tepat. Nah, tujuannya adalah sebagai visualisasi objek-objek agar lebih mudah dimengerti atau dipahami menurut Renaldi Munir. Nah, ini penamaan graf gitu ya. Jadi graf itu biasa ditulis dengan huruf besar, itu contoh graf G di sini. Itu adalah himpunan dari
V ini adalah vertex, ya, dan E ini adalah edge. Nah, ini keterangannya. Jadi vertex yang ada di graf, ya, ada V1, V2 sampai Vn ini dinyatakan dengan V besar himpunannya, kemudian himpunan dari edge itu dinyatakan dengan E besar, gitu ya. Jadi kalau nulis himpunan dengan anggotanya tolong dibedakan. Kalau himpunan itu huruf besar, gitu ya. Kalau anggotanya adalah huruf kecil. Misalkan vertexnya ada sebanyak n, berarti V1, V2 sampai Vn. Dan edge-nya sebanyak n, berarti E1, E2 sampai n, gitu ya. Ini cara penulisan graf dalam simbol matematik, gitu ya. Nah, ini contoh-contoh graf. Itu ada graf sederhana, ada graf ganda, dan graf semu. Nah, ini contoh satu, misalkan G1 ini adalah graf dengan V-nya, vertex-nya adalah 1, 2, 3, 4. Kemudian edge-nya itu adalah garisnya. Jadi 1 ke 2, ya, 1 ke 3, 2, 3, 2, 4, 3, 4. Itu ya, cara menulis himpunan dari vertex dan edge-nya. Demikian juga dengan G2 di sini. Vertex-nya sama, 1, 2, 3, 4. Kemudian yang ini edge-nya. Kalau ini edge-nya ada diberi label gitu ya. E1, E2, dan seterusnya sampai E7. Jadi bisa nanti edge itu ditulis dalam bentuk hubungan antar vertex ini ya, 1, 2, 2, 3, dan seterusnya, atau langsung E1, E2, dan seterusnya sampai E7 di sini. Kemudian yang ketiga, ini juga sama. Bedanya di sini ada, nah, melingkar ini berarti dia dari 3 menuju ke 3 lagi. Ini ya. Ya. Jadi ini dinamakan dengan loop. Ya, loop atau perulangan. Oke. Ini sudah saya jelaskan tadi. Bedanya kalau dia graf sederhana dan tidak sederhana ya. Kalau yang graf sederhana itu hanya yang G1. Kalau yang tidak sederhana itu ada di sini G2 adalah graf ganda dan G3 adalah graf semu. Kalau tidak sederhana, misalkan G2 di sini. Nah, di sini ada sisi ganda atau multiple edge atau parallel edge juga bisa. Jadi karena kedua sisi ini menghubungkan dua buah simpul yang sama. Misalkan 1 dengan 3, ini dihubungkan oleh E3 dan E4. Ya. Demikian halnya 3 dan 4. Ini juga ada dua edge atau multiple edge yang menghubungkan. Makanya dia grafnya tidak sederhana atau disebut dengan graf ganda. Nah, ini juga karena ada graf ganda dan juga ada loop di sini. Kalang atau loop atau perulangan di sini. Maka ini juga disebut graf yang tidak sederhana atau khususnya adalah graf semu di sini. Yaitu penyebutan kenapa disebut sederhana. Kalau sederhana dia hanya begini saja bentuknya. Jadi ada vertex dan ada edge-nya saja. Edge-nya cuma satu antara dua titik atau dua vertex. Nah, setiap sisi berhubungan dengan satu atau dua simpul. Untuk simpul-simpul tersebut dinamakan dengan simpul atau titik ujung. Ya.
Jadi kalian jangan bingung, kadang di sini menyebut vertex, ya, kadang menyebut sisi, maksud saya titik gitu ya. Kadang menyebut edge itu dengan sisi dan seterusnya. Itu sama saja. Ini yang tadi ya, sisi yang hanya berhubungan dengan satu titik ujung disebut loop. Jadi dia dari titik A misalkan kembali ke A disebut dengan loop. Ini tadi sisi ganda sudah. Nah, dua simpul dikatakan berhubungan atau adjacent jika ada sisi yang menghubungkan keduanya. Ya. Jadi antara dua titik, kalau dia dihubungkan dengan garis atau sisi, maka dia berhubungan atau adjacent. Ada kalanya graf itu antar dua titik tidak berhubungan, berarti dia tidak adjacent. Kemudian simpul yang tidak memiliki sisi yang berhubungan disebut dengan simpul tracing atau isolating point. Dan ada lagi graf yang tidak memiliki simpul, ya, disebut graf kosong. Jadi kalau tidak ada titik gitu ya, atau vertex atau simpul gitu ya kan, otomatis dia tidak ada garisnya. Ya, perlu dipahami, kalau tidak ada titik maka otomatis tidak ada garis. Ya. Itu kalau tidak ada titik. Tapi kalau ada titik itu belum tentu ada garisnya. Jadi dia tidak terhubung. Ini contoh ya, ini contoh. Jadi ini G ya. Ini adalah simpul terasing. Jadi dia tidak memiliki sisi yang berhubungan dengannya. Ya, dia sendirian di sini. Jadi ini satu kesatuan graf gitu ya. Ini tidak sendiri-sendiri. Misalkan ini saya nyatakan dalam satu kesatuan graf, tetapi yang ini adalah simpul terasing, dia tidak terhubung. Nah, untuk adjacent misalkan C dan B ini adjacent, E dan F ini adjacent, tapi B dan E ini tidak adjacent, dia tidak berhubungan. Demikian halnya misalkan A dan C ini juga tidak adjacent, walaupun ini bisa lewat sini, tapi dia disebut tidak adjacent karena tidak langsung menghubungkan antara titik yang A dengan titik yang C. Oke. Itu ya. Oke. Nah, sekarang jenis-jenis graf ini sudah saya jelaskan tadi, ada graf sederhana, graf tidak sederhana gitu ya. Ini langsung saja. Tadi sudah kita bahas. Kemudian ada graf lengkap. Ya. Tadi kan sudah contoh yang sederhana dan tidak sederhana. Ini ada graf lengkap. Nah, graf lengkap dengan n titik itu adalah graf sederhana dengan n titik, di mana setiap dua titik berbeda dihubungkan dengan suatu garis. Misalkan ini. K2 artinya dia titiknya 2 dan masing-masing titik itu saling adjacent. Ya. Kemudian K3 itu titiknya 3 dan masing-masing titik itu dia adjacent atau berhubungan. Jadi ini misalkan saya kasih V1 gitu ya. Ini V1, V2, V3. Antar ketiga titik ini dia saling berhubungan satu sama lain. Demikian juga dengan K4 di sini. Dia ada 4 titiknya, maka misalkan ini titik 1, dia berhubungan
atau adjacent dengan semua titik. Ya. Demikian halnya dengan titik yang ini, dia berhubungan dengan ini, dan ini. Jadi semua berhubungan. Itu disebut dengan graf lengkap. Oke. Ini. Nah, berdasarkan orientasi arah ya, pada sisi, maka secara umum graf dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah graf yang tak berarah, yang kedua adalah graf berarah. Jadi garis atau sisinya, jika ada panahnya, ya, itu berarti dia berarah. Kalau tidak ada panahnya, hanya garis saja, itu grafnya tak berarah. Ini adalah graf yang berarah. Jadi ada panahnya di sini. Ini dari 3 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, atau 2 ke 4, atau 2 ke 1. Itu arahnya seperti itu. Jadi beda dengan graf yang tidak berarah, maka kita suka-suka bisa ini menyebut 31 atau 13, terserah. Tapi kalau berarah, kita tidak bisa menyebut ini adalah 13, karena ini arahnya dari 3 ke 1. Gitu ya. Jadi ini 3 ke 1. Ini 4 ke 3. Dan seterusnya. Jadi tolong dibedakan nanti mana yang graf berarah, mana yang tidak ada arahnya. Nah, ini contoh jenis-jenis graf yang sudah kita bahas tadi ya. Ditinjau dari sisinya, ditinjau dari sisi ganda, ada apa tidak, kemudian sisi gelang ini ya, atau loop tadi ya, boleh atau tidak. Ini silakan nanti dipelajari. Sekarang contoh. Oke, sebelum contoh mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman mahasiswa. Apakah sudah jelas atau ada pertanyaan terkait graf ini yang sudah kita bahas tadi? Suara saya bisa terdengar masih jelas? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Nggak ada pertanyaan? Tanya, Pak. Silakan yang tanya. Untuk yang graf yang tak berarah tadi, ketika ada yang paralel, Ya. nah itu untuk menyebutkannya sama boleh atau enggak, Pak? Boleh. Contoh ini ya. Iya, ya. Misalkan ini nggak ada namanya gitu ya. Nggak ada labelnya antara E3 dan E4. Yang boleh aja disebut 13 dan 34 gitu ya, nggak apa-apa. Karena bebas penyebutannya kalau nggak ada panahnya, kalau nggak ada arahnya. Ya, kecuali kalau ini nggak ada panah di ini arahnya. Ya. Kalau ada arahnya, ya disesuaikan dengan arahnya. Tadi ada nggak ada contohnya? Nah ini ya. Ini kan graf ganda dan berarah. Ini arahnya dari 3 ke 1, 1 ke 3, 3 ke 1-nya juga 2 kali. Ini ya. Jadi beda-beda. Seperti itu. Jadi yang tadi gambar 3 tadi yang H 1,3 sama 1,3 itu bukan salah ketik ya, Pak? Berarti itu memang boleh? Boleh, boleh.
Yang nggak berarah ya. Kalau nggak berarah, bebas nyebutnya. Nulisnya bebas. Ada yang lain? Kalau nggak ada, saya lanjutkan untuk contoh dari terapan graf. Nah, ini contoh ya. Ada rangkaian listrik di sini. Ini yang mungkin kalian pernah belajar tentang rangkaian listrik di fisika atau di SMA dulu. Ya. Nah, ini juga bisa dinyatakan dengan graf. Ya. Kemudian ada lagi isomer senyawa kimia karbon, gitu ya. Yang sudah belajar kimia dulu, yang sudah pernah ambil kimia di SMA mungkin juga sudah ada gitu ya. Ini isomer metana, ini ya, dari C-nya di tengah, kemudian dihubungkan dengan HH yang di pinggir ini. Kemudian etana C2H6. Nah, C-nya di mana? C-nya di tengah ini. C-nya 2, kemudian H-nya 6. Kemudian ada propana C3H8. Nah, ini juga bisa dinyatakan dengan graf. Jejaring makanan dalam biologi. Nah, ini apa? Rantai makanan ya. Jadi dari rumput ini ulat, rumput juga dimakan kucing gitu ya. Kok kucing? Ini tikus gitu ya. Nah, ini dari belalang dimakan oleh ayam, belalang dimakan oleh katak gitu ya. Tikus dimakan elang. Kemudian ini juga pohon dimakan belalang dan seterusnya sampai ini dimakan ular gitu ya. Nah, ini juga bisa kita gambarkan dalam graf, dalam bentuk graf gitu ya. Kalau dalam bentuk graf ya ini vertex-vertexnya, kemudian ini edge-nya, garisnya. Oke. Oke, ini nggak usah gambarkan graf yang sudah ketahui pada kejadian sehari-hari. Oke. Kemudian gambar graf yang menggambarkan sistem. Oke, ini yang biasa nonton bola gitu ya. Ini ada sistem pertandingan setengah kompetensi, misalkan diikuti oleh 10 tim. Ini juga bisa kita nyatakan dalam graf. Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang ini, aplikasi dari graf, penerapan dari graf. Tidak ada. Oke, kalau nggak ada, untuk yang terakhir, sebelum kita akhiri, kita latihan ya. Jadi, mumpung belum ada yang ngasih tugas, belum ada tugas kan? Belum, Pak. Oh. Oke, ini silakan, ini untuk tugas awal ya, latihan. Jadi, carilah artikel ilmiah ya, dapat berupa jurnal atau proceeding yang membahas tentang aplikasi graf dalam kehidupan. Ya. Kemudian resume dan review artikel tersebut. Ya. Tugas ini dikerjakan dan dikumpulkan ke depan. Jadi silakan kalian buka Google Scholar gitu ya. Ada yang sudah pernah nyari jurnal atau artikel ilmiah? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Jadi silakan lebih gampangnya di Google Scholar gitu ya, atau Google apa kalau bahasa Indonesia,
cendekia ya. Scholar.google.com gitu ya. Kalian ketik keywordnya, misalkan penerapan graf gitu ya. Kalian ketik, kemudian nanti akan muncul banyak artikel. Silahkan kalian download artikelnya, salah satu saja, kemudian kalian resume dan review ya. Bedanya resume dan review apa? Jadi kalian resume ya, kalian tulis apa secara ringkas isi dalam graf itu, gitu ya. Mulai dari biasanya kalau artikel itu ada mulai dari pendahuluan, kemudian metode apa, kemudian hasilnya apa, kesimpulannya apa, gitu ya. Itu kalian resume, nggak usah banyak-banyak di resume. Pokoknya memuat isi dari setiap poin itu. Kemudian review. Nah, review itu nanti di akhir kalian ungkapkan apa keunggulan dari artikel ini, gitu ya. Apa kekurangan dari artikel ini. Itu review. Oke, seperti itu ya. Coba kalian cari-cari graf jurnal. Selain di Google Scholar, mungkin kalian juga bisa langsung di Google, tapi susah ya. Susah kalau di Google itu kan campuran. Ada jurnal, ada web, dan lain-lain. Kalau kalian buka scholar.google.com, di situ yang muncul adalah jurnal-jurnal saja. Jadi tinggal kalian download. Walaupun tidak semua bisa di-download gitu ya. Cari yang bisa banyak. Seperti itu tugasnya. Bagaimana sebelum saya akhiri pertemuan kali ini? Ada yang Pak, itu tugasnya ditulis tangan atau diketik? diketik saja ya. Iya, Pak. Diketik saja, Nak. Iya, Pak. Kalau misalkan kalian menemukan yang bahasa Inggris juga nggak apa-apa, tapi kalian translate ke Indonesia ya untuk resume dan reviewnya. Jadi nggak harus yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris malah lebih bagus. Jadi biasanya untuk artikel ilmiah yang bahasa Inggris itu bobot kualitasnya lebih baik daripada artikel yang dari orang Indonesia. Oke, seperti itu untuk tugas awal. Ya, ini untuk pemanasan saja. Mumpung belum ada yang ngasih tugas gitu ya. Baik, nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada, saya akhiri teman-teman kali ini. Oke, nggak ada pertanyaan. Mungkin cukup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Kita, oh ya, nanti setelah ini saya akan share absen ya. Silakan di ini diisi karena belum semuanya masuk SIM, jadi saya belum memanggil satu-satu gitu ya. Nanti kalau sudah semua ada di SIM namanya, baru saya absen memanggil satu-satu. Ini nanti absennya seperti biasa saja. Baik, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.